Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Baik Nabila Sofika Zainuri. Kemudian yang kedua ada rekan kami, Dian Islamiyati. Dan yang ketiga ada rekan kami, lalu Muhammad Rizpan Sudi Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan kurikulum IPA yang berlaku di Indonesia dan di negara lain. Adapun pemateri pertama yaitu Bapak Rispan, kemudian pemateri kedua yaitu saya sendiri, dan pemateri ketiga yaitu rekan kami Dian Islamiyati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Rispan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Saya akan menyampaikan materi tentang konsep kurikulum di Malaysia. Ya, jadi sistem pendidikan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Secara garis besar, konsep pendidikan memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Secara sempit, sistem pendidikan meliputi komponen-komponen yang terdiri dari tujuan pendidikan, kurikulum, tenaga kependidikan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan atau stakeholder. Sedangkan dalam arti luas, sistem pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari sistem sosial menurut Hariah tahun 2020. Adapun pendidikan di Malaysia dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Tujuan pendidikan yang dirumuskan secara jelas tersebut menjadikan arahan dan petunjuk yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru-guru selaku pelaksana pendidikan di lapangan. Nah, kemudian kurikulum sebelum Malaysia merdeka dan sebelum masa penjajahan, kurikulum pendidikan formal ditetapkan. Sementara ketika penjajahan Inggris di Malaysia, kurikulum disesuaikan dengan kebangsaan masing-masing. Nah, adapun setelah merdeka, Malaysia kemudian menerapkan kurikulum yang terus mengalami perkembangan, mulai dari didirikannya Komite Kesepakatan Umum tentang silabus dan timetable, pendirian Pusat Perkembangan Kurikulum di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia atau disebut dengan KPM, sampai dengan dicetusnya kurikulum baru sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah atau disebut dengan KBSM. Saat ini Malaysia menggunakan kurikulum yang sudah dikembangkan yaitu kurikulum standar sekolah rendah atau KSSR dan kurikulum standar sekolah menengah KSSM menurut Hariah tahun 2020. Adapun kurikulum yang dikembangkan di Malaysia adalah kurikulum yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center dan pendekatan konstruktivistik di mana guru berperan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi kegiatan pembelajaran dari guru dan buku teks, tetapi siswa didorong agar dapat memanfaatkan lingkungannya sebagai sumber belajar. Nah, adapun pendekatan konstruktivistik ini membantu siswa membangun sendiri makna pengetahuan yang diperolehnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa. Menurut Horiah, perubahan kurikulum mengacu pada usaha memperbaiki program pembelajaran untuk meningkatkan keberhasilan murid dalam mencapai 6 aspirasi yaitu pengetahuan, kemahiran berpikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika, kerohanian, serta identitas nasional seperti yang dituangkan dalam Peran Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tahun 2013 sampai tahun 2015. Nah, perkembangan kurikulum yang terus disempurnakan dari waktu ke waktu tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran kurikulum dalam pendidikan suatu negara. Perkembangan kurikulum umumnya dilakukan sebagai hasil evaluasi dari kurikulum sebelumnya.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator atau bisa diteruskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Rispan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang kurikulum IPA atau KBSM. Kurikulum IPA KBSM ini dilaksanakan atau diberlakukan mulai tahun 1989. Kurikulum sekolah menengah di Malaysia disebut dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah atau KBSM. Nah, kurikulum tersebut dibagi atas kurikulum menengah rendah setara dengan tingkat SMP dan kurikulum menengah atas yang setara dengan tingkat SMA di Indonesia. Kurikulum ini memberi penekanan pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan pada kemahiran asas 3M, yaitu membaca, menulis, dan mengira. Kandungan dari kurikulum ini merangkumi pengetahuan, kemahiran, kefahaman, dan amalan nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan, kemasyarakatan, serta kewarganegaraan sebagai asas untuk pendidikan seumur hidup. Konsep bersepadu dalam KBSM ini membawa maksud bahwa penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan bahasa terhadap nilai-nilai murni dilakukan secara integrasi dan menyeluruh. Tujuan dari KBSM ini sejalan dengan tujuan pendidikan bangsa, yaitu menghasilkan warga negara yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun prinsip-prinsip dari kurikulum bersepadu sekolah menengah atau KBSM ini, yang pertama yaitu kesinambungan pendidikan rendah dengan pendidikan menengah. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan umum untuk semua siswa. Yang ketiga, penggunaan disiplin ilmu yang ada. Yang keempat, kesepaduan antara unsur-unsur intelektualitas, rohani, emosi, dan jasmani. Kemudian yang kelima yaitu penekanan pada nilai-nilai murni. Yang keenam yaitu peningkatan penggunaan bahasa Melayu. Dan yang terakhir yaitu pendidikan seumur hidup. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami terkait dengan transformasi kurikulum IPA KSSM yang akan disampaikan oleh Dian Islamiyati. Kepadanya disilakan. Pengembangan kurikulum IPA yang berlaku di Indonesia dan negara lain, yaitu tentang transformasi kurikulum IPA atau KSSM, di mana plan pembangunan pendidikan Malaysia tahun 2013 sampai 2025 atau yang biasa disingkat dengan P3M telah mengusulkan perumusan kurikulum baru yang sejalan dengan tren pembelajaran terkini berdasarkan tantangan abad 21. Kurikulum tersebut ialah Kurikulum Standar Sekolah Menengah atau yang biasa disingkat dengan KSSM yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan Kurikulum Standar Sekolah Rendah atau KSSR pada tahun 2011, yaitu menurut Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2016. Selanjutnya yaitu keunggulan dan keterbatasan kurikulum sains di Malaysia. Kurikulum sains di Malaysia, baik yang sebelum KBSM maupun yang saat ini KSSM, memiliki sejumlah keunggulan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kurikulum sains di Malaysia. Yang pertama pembelajaran berbasis inquiry, di mana pembelajaran berbasis inquiry salah satu keunggulan utama adalah penekanan pada pembelajaran berbasis inquiry. Hal ini menunjukkan siswa untuk aktif terlibat dalam eksperimen dan proyek
penelitian yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu integrasi STEM, di mana penekanan pada integrasi STEM mempersiapkan siswa dengan baik untuk menghadapi tantangan dalam bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Yang ketiga yaitu relevansi kontekstual, di mana kurikulum ini dirancang untuk mengaitkan pembelajaran sains dengan konteks dunia nyata, yang membuat materi lebih relevan bagi siswa dan membantu mereka memahami dampak ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pengembangan keterampilan. KSSM mempromosikan pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan berkomunikasi efektif. Yang terakhir yaitu penilaian formatif, di mana penilaian yang lebih berfokus pada formatif memungkinkan guru untuk memantau kemajuan siswa secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan. Yang pertama, tuntutan peningkatan pendidikan. Tuntutan peningkatan pendidikan. Implementasi KSSM memerlukan sumber daya yang cukup besar, termasuk pelatihan guru, peralatan laboratorium, dan materi pembelajaran yang memadai. Yang kedua yaitu tingkat kelas yang tinggi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa tingkat kesulitan KSSM di beberapa mata pelajaran sains dapat tinggi, dan hal ini bisa menimbulkan stres bagi siswa. Yang ketiga yaitu persiapan guru. Tantangan utama dalam implementasi KSSM adalah memastikan bahwa semua guru memiliki pemahaman yang memadai tentang pendekatan pembelajaran berbasis inquiry dan keterampilan STEM yang diperlukan. Yang keempat yaitu kecukupan fasilitas. Tidak semua sekolah mungkin memiliki fasilitas laboratorium yang memadai untuk mendukung eksperimen ilmiah yang diperlukan dalam KSSM. Yang kelima yaitu kustomisasi kurikulum. Beberapa KSSM menawarkan fleksibilitas dalam menyesuaikan kurikulum. Hal ini juga memerlukan sumber daya tambahan untuk pengembangan mata pelajaran yang disukai dengan kebutuhan lokal. Yang terakhir yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Ada potensi bahwa kesenjangan sosial ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan beberapa siswa untuk mengakses sumber daya dan peluang yang sama dalam pendidikan sains. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Dian atas pemaparan yang telah diberikan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau saran, silakan dapat dituliskan pada forum diskusi yang telah disediakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.